Episode 193. Dava dan Dapi duduk bersama di balkon kamar Diva. Mereka berdua memandang lurus ke depan dalam diam. Mereka berdua sedang memikirkan nasib percintaan mereka yang memang tidak semulus kisah percintaan orang lain. Kalian berdua kenapa? Dava dan Dapi melirik Diva yang berada di depannya. Sinar kebahagiaan jelas terpancar di wajah cantik Diva malam ini. Bagaimana tidak? Charles dan kedua orang tuanya baru saja datang dan dengan resmi melamarnya di depan Marvel dan Laura. Sedang Dava dan Dapi mereka berdua belum bisa meminang gadis yang menjadi pilihan hatinya. Dava yang terhalang restu Nana dan Inri, sedang Dapi yang masih belum bisa meyakini perasaan dan hatinya pada Kim. Kakak nggak apa-apa, kompak keduanya menjawab pertanyaan Diva. Diva mengerjapkan kedua matanya, kedua saudara kembarnya sangat kompak menjawab pertanyaannya. Tumben kalian berdua kompak. Dava dan Dapi hanya saling menatap kemudian kembali diam dan fokus dengan pikirannya masing-masing. Sedang Diva terlihat bingung, kedua kakak kembarnya terlihat sedang sangat galau di hari bahagianya. Diva menghela napas kemudian duduk menengahi Dava dan Dapi di kursi panjang berwarna coklat dengan ukiran bunga lili di balkon kamarnya. Aku sedang sangat bahagia malam ini. Tentu kalian berdua tahu sebabnya, tapi kedua kakakku sepertinya tidak ikut bahagia melihat aku bahagia. Dava dan Dapi langsung menoleh menatap Diva yang ada di antara mereka. Keduanya saling menatap sesaat kemudian saling melempar senyum. Kenapa ngomong gitu sih, Dek? Kita bahagia kok melihat kamu dilamar sama Charles. Senyum Dava sambil mengusap lembut rambut panjang Diva. Iya, masa iya sih adik kita yang paling cantik dilamar kita berdua gak bahagia? Ada-ada aja kamu, Dek. Tapi tadi kalian, kami berdua gak apa-apa. Kami bahagia, kamu bahagia, oke? Diva menatap kedua kakak kembarnya bergantian. Diva tidak tahu masalah apa yang sedang melanda keduanya karena Diva sendiri sibuk dengan Charles. Apa kalian berdua sedang ada masalah? Tanyanya. Dava dan Davi terdiam, mereka berdua tidak ingin siapapun tahu tentang apa yang sedang mereka rasakan saat ini. Tapi Dava dan Davi juga merasa memerlukan solusi dari orang lain sebelum mereka bertindak dengan hati dan pikirannya sendiri. Kalian bisa cerita sama aku, barangkali aku bisa bantu. Dava menghela napas, begitu juga dengan Dapi. Kedua pria taman itu kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hanya masalah pekerjaan saja, kata Dava pelan. Dava bukan tidak mau cerita dan terbuka pada kedua saudara kembarnya. Dava hanya ingin bisa melakukan semuanya sendiri untuk Clara. Tidak jauh berbeda dengan Dava, Dapi pun sama. Pria itu memilih diam dan menyembunyikan apa yang sedang dirasakannya pada Diva. Dapi tidak mau merusak kebahagiaan yang dirasakan oleh adik satu-satunya itu. Setelah obrolan ringannya, trio kembar itu berpisah dan masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Dava dan Davi yakin mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, apalagi itu menyangkut tentang hati dan perasaan mereka sendiri. Papa dan Mama sudah berusaha membicarakannya dengan Om Danda, Nak, tapi sepertinya Om Danda memang belum siap jika harus melepas tanggung jawabnya pada Clara dan menyerahkan seluruhnya sama kamu. Dava tertunduk lesu mendengar apa yang dikatakan oleh Marvel. Memang tidak seharusnya Dava meminta kedua orang tuanya berbicara pada Nana. Sebagai seorang pria, harusnya Dava menghadapi dan meyakinkan kedua orang tua kekasihnya sendiri. Papa minta maaf. Dava tersenyum, pria itu menegakkan kepalanya menatap pada Marvel yang duduk di depannya. Saat ini mereka memang sedang berada di ruang kerja Marvel. Papa kenapa minta maaf? Papa sudah bantuin aku saja, aku sudah senang banget. Aku yang seharusnya berterima kasih sama Papa. Papa sudah mau bantuin aku ngomong sama Om dan Tante. Makasih banget, Pa. Marvel tersenyum, putranya memang sangat luar biasa bijak dalam menyikapi setiap masalah. Papa yakin kamu bisa. Kamu bisa mengambil hati kedua orang tua Clara. Papa percaya itu. Dava tersenyum. Doain yang terbaik untuk kami ya, Pa. Pinta Dava. Itu pasti, Nak. Setelah memikirkan niatnya berulang-ulang, Davi akhirnya mantap dengan hatinya. Pria itu menghela napas menatap pada pintu utama rumah sederhana Kim yang masih tertutup rapat. Kim pernah bercerita padanya bahwa Kim tidak ada yang mau, dan Dapi yakin Kim tidak mungkin berbohong. Dapi memejamkan sesaat kedua matanya kemudian menatap sebuket bunga yang dibawanya. Tekadnya sudah benar-benar bulat, Dapi ingin Kim menjadi miliknya. Dapi turun dari mobilnya, pria itu memastikan aroma badannya wangi sebelum akhirnya melangkah menuju rumah Kim. Sekali lagi Dapi menghela napas. Kim pasti mau bersamanya. Kim mau menerimanya. Tok, tok, tok. Sebentar.
Pekikan Kim yang terdengar nyaring dari dalam rumah membuat Dapi tersenyum. Dapi yakin sekretaris cantiknya itu sedang sibuk menyisir rambut panjang Kasih, atau mungkin sibuk memakaikan jepitan rambut yang lucu-lucu di rambut hitam pekat balita cantik itu. Pintu terbuka memunculkan Kim yang sudah rapi dengan kemeja krim, dengan rok span selutut warna coklat gelapnya. Kim menatap bingung pada Dapi yang tersenyum manis padanya dengan membawa sebuket bunga. "Selamat pagi, Tuan." Dengan ragu, Kim menyapa Dapi yang berdiri di depannya. Kim juga bingung kenapa Dapi sudah berada di depan pintu utama rumahnya sepagi itu. "Pagi juga," saut Dapi terus tersenyum. Kim ikut tersenyum meskipun terlihat sangat terpaksa. Wanita itu yakin Dapi pasti akan merusak moodnya pagi ini dengan sikap arogan seenaknya. Dapi kemudian menyodorkan sebuket bunga yang dibawanya. "Ini buat saya, Tuan," tanya Kim bingung. "Ya, ini buat kamu." Kim terdiam menatap sebuket bunga yang disodorkan Dapi. Dengan ragu, Kim menerimanya. Entah apa maksud Dapi memberinya bunga pagi-pagi seperti ini. Kim benar-benar tidak tahu karena ini kali pertama dari seorang pria yang memberinya bunga. Terlebih Dapi adalah bos besarnya, pemimpin di perusahaan tempat Kim bekerja. Suka nggak sama bunganya? Kim tergagap, Dapi tiba-tiba bertingkah aneh pagi ini. "Ah, ya bagus, Tuan." Dapi tertawa mendengarnya. "Yang aku tanya, suka nggak sama bunganya?" Kim meringis. Saking bingungnya, Kim sampai salah menjawab pertanyaan Dapi. "Ya Tuan, bunganya saya suka. Terima kasih." "Saya yang harus berterima kasih sama kamu." Kim mengangkat sebelah alisnya menatap bingung pada Dapi. Entah apa yang Kim lakukan sampai tiba-tiba Dapi balik berterima kasih padanya. Padahal Kim merasa belum melakukan apapun untuk Dapi pagi ini. "Terima kasih? Untuk apa, Tuan?" tanya wanita berkuncir tinggi itu bingung menatap Dapi. "Terima kasih karena kamu sudah mau menerima bunga itu." Kim menatap bunga pemberian Dapi. Dapi yang memberi tapi Dapi juga yang berterima kasih padanya. Benar-benar membuat Kim tidak paham. "Karena itu artinya kamu juga sudah menerimaku menjadi calon suami sekaligus calon daddy untuk Kasih?" "Apa?"